Baru habis ibadah pemuda remaja di gereja. Terus saya sempat bercanda sama teman-teman, bilang sebentar nak mau tidur karena mau jemput Pak Anies. Gitu. Mereka nggak percaya sebenarnya. Nggak percaya. Karena kan saya kan kerja pacar saya, teman saya dia pendeta di sana, dan mereka bilang memang di sini sudah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan izin untuk membangun gereja. Temannya pendeta. Tapi ketika pas Pak Anies menjadi gubernur mendapatkan izin membangun selama berpuluh-puluh tahun, dan saya mulai dari situ mulai tertarik dan mulai mengikuti. Oh ya. 5 menit. Sekarang jam berapa? Jadi jadwal kita gimana? Menuju sarapan, nonton dulu, baru langsung berangkat. Seperti saat di halaman kita ke DPW ya. Jalan dari sini sampai dari DPW ke airport 5 menit. Oh. Rencana jam 8.15, jam 8.30. Berapa jam? 40 menit. Kota-kota. Kalau itu 100 dulu 16 ya dari Jalan 180 ya, 180 sorry. Jalan-jalan. Ya, mungkin masih bisa istirahat. Saya istirahat sebentar. Ya, siap. Nanti kita sarapan ya. Ya. Jadi kami standby di DPW aja. Kita foto dulu sekarang di sini. Iya. Oke, ini baru gitu. Pengurus DPW. Beliau Yang DPW. ini Pak. Saya ketua Dewan Pertimbangan. Ya. Boleh. Kita di mana? Di sini. Sini. Oh iya. Oke. Ya. Ini Nasdem semua. Nasdem PKS. Ya, PKS. Setelah Nasdem PKS. Nanti gantian Bapak. Kok. Eko. Udah dikasih. Oke. Ya satu. Oke, ya. Nah, silakan. Ya, PKS, ayo. PKB. PKB ada? Pak mau. PKS menang Anies Presiden. Amin. PKB mana? PKB. Udah mau istirahat. Siap, biar Bapak istirahat. Istirahat dulu ya. Ya, Pak. Istirahat dulu. Ya, Pak. Kayaknya dari pagi tadi deh. Dari jam berapa tadi ya? Dari jam 1. Dari jam 1. Gimana? Setelah ketemu beliau gimana rasanya? Senang. Harapan apa yang Harapannya Pak Anies membawa perubahan bagi kami kaum milenial, terutama untuk Indonesia. Karena dari Pak Anies, rasanya dari Kristiani ya, saya merasa toleransinya sangat baik, dan bagi kami anak milenial saya merasa sangat dekat, dan saya sangat ngefans sama Pak Anies karena dia sangat cerdas dan akademisi.
Oh, Kristiani ya? Saya Kristiani. Oh, Yang tadi sana saya dia pendeta. tapi kok mau ya? Ya mau. Dari jam 1 tadi ya kayaknya. Iya, itu jam 1. Dari masih kosong sudah ada. Dari masih kosong bandara Paling pertama. paling pertama. Ya Allah. Belum tidur. Ini mau kerja juga jam 8. Mau kerja juga Iya. jam 8. Tapi rela ngejemput Pak Ya, Anies. yang penting sudah terbayarkan, sudah salaman sama Pak Anies. Sudah terbayarkan. Sudah foto-foto dapat tadi. Sudah dapat. Wah, ada luar biasa. Dengan siapa namanya? Vinda. Vina. Iya. Aduh ya. Asli Manado. Oh. Minahasa. Minahasa. Iya. Kenapa mau memilih Pak Anies? Pada waktu itu pada waktu dulu belum tahu siapa pilihannya, pas melihat dari debat visi misi tertarik dengan Pak Anies, karena merasa cocok, merasa serak sama Pak Anies, sama visi misinya, sama itu terutama toleransinya. Toleransinya. Iya, karena waktu saya ke Jakarta, saya melihat Jakarta sangat indah, bagus, saya naik transportasi sangat murah pada waktu itu, dan saya sudah sempat ke Sudirman dan sangat indah di situ. Jadi saya terinspirasi dari DKI Jakarta. Saya harap Pak Anies membawa perubahan bagi Indonesia, bukan hanya untuk DKI tapi untuk seluruh Indonesia. Oh, luar biasa. Terima kasih. Tapi kenapa yang alasan pertama yang benar-benar membuat wah ternyata Pak Anies orangnya begini, kata kan ramai juga yang diisukan Pak Anies itu intoleran ya kan? Iya. Nah, sempat terpengaruh nggak dulu? Memang dulu sempat karena framingnya dari Pak Anies itu ya kan, seperti itu. Tapi ketika melihat realitanya, faktanya, yang saya kan selalu baca-baca update, banyak juga yang mengatakan, karena ada teman saya dari pacar saya, teman saya dia pendeta di sana, dan mereka bilang memang di sini sudah berpuluh-puluh tahun tidak mendapatkan izin untuk membangun gereja. Temannya pendeta. Tapi ketika pas Pak Anies menjadi gubernur, mendapatkan izin membangun selama berpuluh-puluh tahun, dan saya mulai dari situ mulai tertarik dan mulai mengikuti. Awalnya belum langsung ya, mengikuti pelan-pelan dia dari debat visi misi, dan saya juga melihat secara langsung bagaimana kinerja Pak Anies. Saya tertarik sama dia. Walaupun kalau mau bilang di Sulawesi Utara ya, karena kami dominan dengan Kristen ya, mungkin banyak kurang memilih mungkin 01 karena mungkin framing seperti itu. Jadi bagaimana saya membawa apa yang saya rasakan di tempat kerja, di lingkungan, bahkan di gereja, di kalangan itu, walaupun mereka mungkin melihat saya lain ya, tapi saya membuat mereka itu yakin dengan pilihan saya. Saya membuat mereka itu melihat saya bukan hanya sekedar fans begitu, tapi memang benar-benar mengikuti dari bagaimana kinerjanya Pak Anies dan sebagainya. Sempat mengkampanye Pak Anies juga nggak ke teman-teman? Iya, beliau tidak memang sering. Tadi juga baru habis ibadah pemuda remaja di gereja. Terus saya sempat bercanda sama teman-teman, bilang sebentar nak mau tidur karena mau jemput Pak Anies. Gitu. Mereka nggak percaya sebenarnya. Nggak percaya. Karena kan saya kan kerja pagi ya. Dan situ saya selalu bilang bagaimana Pak Anies itu bisa membawa perubahan bagi kami, apalagi kami Gen Z ya. Mungkin anak-anak muda sekarang terframing juga dengan goyang-goyang mungkin, karena kan itu ya yang mereka lihat. Tapi saya melihat gagasan dan ide dari Pak Anies sebagai kita juga sekolah ya, kuliah. Saya melihat Pak Anies mantan rektor, seorang akademisi, dan saya tertarik di situ. Dia mampu membawa Indonesia, bukan cuma membawa Indonesia menjadi lebih baik, bahkan mampu membawa Indonesia di dunia luar sana. Oke. Itu lagi ada terkait dengan partai apa enggak? Enggak sama sekali. Sama sekali. Memang independen sendiri ya, datang. Enggak tergabung di partai. Oh, luar biasa. Tahunya Pak Anies datang ke Manado dari mana? Tahunya sama pacar. Oh, sama pacar. Karena memang pertama dia yang lebih dulu memilih Anies daripada saya. Pertama pacarnya iya, yang saya belum memiliki pilihan apa, masih bingung mau pilih apa. Tapi pas dari pribadi lihat bagaimana kinerjanya Pak Anies, tertarik. Jadi udah sama. Jadi prinsipnya udah sama. Jadi pas dia kan ada info gitu, saya nggak terdaftar, dia itu termasuk di relawan. Jadi dia yang kasih info updatean Anies datangnya berapa, kasih videonya, updatean terakhir. Jadi saya amati videonya, oh ya jam gini dia sudah ada. Jadi udah di jam 1 udah di. Boleh dong pesan-pesan buat teman-teman Kristiani, anak-anak muda Gen Z, ya kan? Oh iya.
Boleh dong, apa dong? Untuk teman-teman Kristiani, apalagi untuk terutama teman-teman yang ada di Sulut, Heeh. dari saya, harapan saya pada tahun demokrasi ini ya, pada tahun demokrasi untuk lebih bijak memilih calon pemimpin, karena calon pemimpin yang akan kita pilih nanti di tanggal 14 Februari itu menentukan bangsa kita, negara kita 5 tahun ke depan, bahkan 10 tahun ke depan. Jadi jangan memilih hanya karena tergiur, karena gimmick, atau hanya karena FOMO gitu ya kan, hanya karena FOMO. Usahakan memilih karena sudah melihat rekam jejaknya para calon yang akan kita pilih nanti. Apalagi untuk teman-teman Kristiani, jangan mudah terprovokasi atau terframing salah satu atau calon-calon paslon yang lain. Kita sebagai anak muda Kristiani harus memilih dengan iman, dengan kasih, dari hati kita, hati nurani, jangan karena dari teman atau karena diajak begitu, tapi dari hati kita sendiri. Karena kalau kita memilih dari hati kita merasa puas. Apapun hasilnya itu kita merasa lega, karena kita merasa apa yang kita pilih itu sudah yang terbaik. Oke. Tamatan apa? Tadi? S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat. Oh, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih.